Ya ada sesuatu yang tidak bisa lagi disatukan kembali. Lu kesusahan nggak sih jalan sendirian gitu? Ya, sangat. Iyalah. Gue banyak belajar dari 5 Minutes ya. Kalau ditanya susah, ya sangat susah. Kamu gak bergeling mengata, kamu bukan putih raja, dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Masih di Nggak Ada Potters podcast terkece seplanet bumi. Richie X FM. Yes. Gitu ya. Brother, aman lah. Lama kita nggak ketemu ya? Lama banget ya. Terakhir kapan? Kemarin. Mau ngejuri-juri. Juri-juri lomba, streaming, habis itu kita ketemu pas launching ini ya Kiki ya, produk Kiki ya. Iya, betul. Rame di situ semua. Kegiatan sih. Kegiatan sekarang deh. Ya sekarang ya yang namanya musisi ya kita berkarya terus. Kan sekarang gue solo kan, bikin karya buat pendengar musik Indonesia juga. Terus ya biasa aja ngurus anak, ngurus bini, kayak gitu-gitu aja. Sama proyekannya sekarang gue bantuin pas band. Iya, gue lihat tuh kegiatan apa di feed lo. Iya. Itu tour. Untuk sekarang ini, untuk Ramadan ini kita ada beberapa tour di salah satu produk. Berarti lu bantu-bantu di samping solo lu bantu-bantu band aja ya? Bantu ya, bukan berarti menggantikan seorang sosok Kang Yuki, enggak. Lebih ke apa kita ya, ngebantu. Collapse lah collapse. Kan? Ada saatnya kita berdua di panggung bisa, atau dengan bertiga sama satu lagi ada Iing. Iing Rosemary, Iing, gue sama Kang Yuki. Kalau misalkan Iing nggak bisa, gue sama Kang Yuki. Kalau misalkan Kang Yuki nggak bisa, gue sendiri. Gitu aja sih. Gimik nggak sih? Maksudnya kalau kita manggung tuh ya, kita datengin penyanyi-penyanyi juga kolaborasi gitu, itu jadi gimik panggung juga lah ya? Iya, salah satu stage egg lah ya. Maksudnya orang tuh lebih menarik nih kayaknya. Kok bisa ya Richie masuk ke pas gimana gitu kan, pengen denger, pengen lihat, pengen tahu kayak gimana, kayak gitu-gitu sih ya, salah satu gimmick. Itu awalnya gimana? Lu bisa gabung gitu, maksudnya dalam tour itu? Gue juga sih ditelepon enggak, sama si manajernya, manajernya. Ci, udah sendiri? Iya, sendiri. Kalau bantu pas gimana? Ayo gas, kata gue. Nggak usah mikir-mikir, ayo gas, kata gue. Nah, soalnya memang pas band ini tuh salah satu band yang dulunya sering gue kulik juga. Iya. Di antara lainnya, ya nggak memungkiri Slang. Dulu tuh udah gitu God Bless. Dan kalau misalkan Agustusan pasti di setiap panggung tuh ada aja lagu Pas tuh. Nah, gue salah satu orang yang sering ngulik lagu Pas juga. Pas sekarang dicobain atau di collabin sama The Pas, ya mau banget lah. Jangan mikir-mikir, kata gue, ayo kapan jadwalnya mana, kata gue gitu akhirnya gitu. Ya beberapa panggung udah ada sekitar 5 atau berapa, udah jalan ya. Di depan ada beberapa lagi. Cocok, tapi kayak warna vokal lu gue lihat emang cocok sama band rock kayaknya. Enggak. Ngedan. Blewa. Wah, es blewa enak tuh ya. Ya, basicnya memang dulu tuh ketemu sama teman-teman di lingkungan rumah aja sih. Kayak nongkrong kayak gitu-gitu, sukanya teman-teman apa, gua ikutin akhirnya ngebentuk sebuah band, latihan kayak gini-gini. Lagu pop, kayaknya kurang asik nih, coba ke progresif sedikit. Wah, enak juga kalau kayak gini. Wah, akhirnya ke rock kayak gitu-gitu. Lama tahun ya, takdirnya hokinya sama band pop rock. Lu kegiatan lu di luar musik apa sih? Gua usaha karena bini gue seorang pedagang, orang Padang, pinter berdagang. Jadi nular ke gue juga sama. Akhirnya kalau lagi diem, bikin apa yuk? Kayak gitu. Bikin ini, bikin itu, sempet baju juga, makanan juga.
kafe juga, barbershop, apa aja sih gue mas. Yang penting mah survive aja sih. Kita tarik mundur ke belakang jauh nih. Lu mulai nyanyi itu dari kapan? Kalau gue mulai nyanyi ya itu dia pas lingkungan gue pas SD. Lingkungannya kan emang suka nongkrong lah kayak gitu, ngebentuk sebuah band. Wah, kok kita ngeband, wah harus ini ya, harus datengin panitianya. Kita bikin sendiri. Bikin sendirilah, Agustusan, parade band, festival band. Berkembang. Sempat jadi MC juga gue. Nge-MC juga? MC di acaranya sendiri. Acara sendiri MC, udah MC, gestarnya kita. Kayak gitu. Iya dong, engagement tinggi nih. Jadi emang apa, teman-teman di lingkungan gue tuh kreatif semuanya. Punya perkumpulan namanya WAB, Warung Anak Bangsa. Warung Anak Bangsa. Sekarang Taruna sejenis itu lah. Iya, kayak gitu-gitu, iya bener-bener. Sampai sekarang juga tetap masih ada. Nah, terus yang mutusin lu buat momen lu yang buat lu mutusin kayaknya memang nyanyi di jalan hidup gue ini pas kapan itu? Momen apa? Jadi setelah gue di lingkungan punya band, gue pengen punya pelajaran band juga, pelajaran musik juga. Akhirnya gue bukan hijrah lah, keluar dari lingkungan zona nyaman gue di lingkungan itu di rumah. Akhirnya keluar, ketemu sama orang-orang yang baru, kayak di SMA kan gue di SMA tuh. SMA-nya tuh di Kota Madia, SMP di kabupaten. Di sana baru tuh ngeband lagi sama orang-orang baru. Baru ngafe di sana, baru ke kafe-kafe. SMA, kuliah, kafe-kafe lagi. Nah, dari sana baru nentuin, wah kayaknya gue enaknya fashionnya di musik nih. Akhirnya ada salah satu band di Bandung namanya Gypsy Can dulu tuh. Gypsy Can. Wah, satu kontrakan sama gue selalu dibawa. Bawa, Cik nyanyi. Nah, nyanyi selagu, 2 lagu. Siapa itu orangnya? Aduh, siapa lagi? Mas Yos. Mas Yos vokalisnya, iya. Gypsy Can. Dulu tuh katanya Gypsy Can itu warna musiknya kayak Arakarna. Oke. Nah, Arakarnanya Bandung tuh dia Gypsy Can. Kan ngafe itu dia tuh ngafe. Cik nyanyi selagu, 2 lagu. Satu session ya, satu session gitu. Belum ada listnya Kang, kayak gitu-gitu. Terus berkembang. Nah, dari sana perkumpulan gue punya band. Band kuliahan, pas masa kuliah. Di sana itu punya band, bergerak, tujuannya mau ke label. Udah kita ke label tapi nunggu nggak ditolak, nunggu panggilannya tuh lama. Nah, drummer gue namanya Iweng ini inisiatif karena kan gue di Grab nih dari mulai di rumah dibawa keluar. Ya istilahnya mungkin dia nggak enak. Ci, kita cobain Dream Band yuk. Itu. Oke. Coba Dream Band. Wah, Dream Band Weng. Itu tuh waktu kapten. Awalnya tuh kapten 2004 kan. Wah, ini pasti ribuan orang Weng. Nggak mungkin lah gue lolos. Coba aja katanya. Sini KTP lu, kasih KTP, daftarin sama dia. Masuk Dream Band, akhirnya jadi salah satu perwakilan dari Bandung. Masuk ke Dream Band selama programnya 1 tahun, di kontrak 1 tahun. Udah beres, tahu-tahunya ada dari tim manajemen 5 minutes. 5 minutes. Itu, ngobrol-ngobrol, coba deh gitu, coba dulu, jadi. Berarti yang di masuk ke 5 Minutes tuh itu udah di 2006 itu? 2006, akhir 2006. 2005 itu masa dari Dream Band, masih tetap ada kontrak dulu kan 1 tahun. Oke, iya betul. Di situ udah gitu beres 1 tahun pas beres. Akhir 2006 November nggak salah. Ada tim manajemennya di 5 Minutes, nyoba. Debut 2007 awal. Iya. Januari Februari. Berarti yang nemuin lu itu tim manajemen dong ya, bukan personil 5 Minutes ya? Iya, Kang Ricky-nya. Oh. Leadernya langsung. Iya. Jadi manajemennya 5 Minutes, ada dia juga, terus gue diundang kayak gitu-gitu. Cobain yuk, audisi vokalis 5 Minutes kayak gitu-gitu. Itu kan senior-senior semua bro ya kan? Iya. Gue SD berarti itu. 94 gue SD itu. Ya kan? Mereka udah ngeband kan? Iya, lu di tengah tetua-tetua itu gimana waktu itu? Ya, waktu itu nggak melihat mereka senior atau enggak, karena melihat fisiknya atau mungkin langsung orangnya muda-muda kok. Iya bener, awet muda banget. Iya, kalau musisi sih pasti awet muda. Wah, kata gue ini, gue SD sampai sekarang kok gini-gini, sama-sama aja mukanya gitu. Malahan tambah ganteng nih kata gue nih. Iya kan, Ricky itu kan makin sini makin jadi kan gitu. Wah, kata gue asik nih katanya. Coba-coba. Akhirnya ya memang
Di 5 Minutes meskipun mereka semuanya pertama kali ke industri musik tapi tidak merasa mereka senioritas nggak ada. Iya, betul. Malahan mengayomi memberitahu, dan gue juga di Dream Band memang awal dan coaching kayak gitu-gitu tuh kayak baru. Pas berpindah ke peralihan dari Dream Band ke 5 Minutes tidak begitu susah karena sudah tahu industri musik seperti apa, jadi tinggal melanjutkan saja sih. Posisinya lu dikeluarin apa mengundurkan diri? Lu langsung ke poinnya gila ya. Mengundurkan diri apa dikeluarin sebenarnya? Jangan gitulah, diistirahatkan. diistirahatkan. Itu debut itu bikin kaget banget sih. Jadi Richie keluar dari nggak jadi vokalis FM lagi. Hah? Gitu kan teman-teman ada semua tuh. Iya sih, ya kurang lebih 15 tahun lah. Iya. Bareng-bareng. Kalau yang dulu kan pas generasi 1 cuman kurang lebih 6-7 tahun lah. Yang paling lama tuh gue kan, di F5 ini itu 2007 debutnya. Kemarin pas gue istirahatin itu 2002. Pertama itu bertahan bukan sih? Iya, bener kan? Betul kan? Bertahan. Fresh banget kalau menurut gue sih. Kalau dari segi warna musik, karena si 5 Minutes-nya udah peralihan dari Kang Sani ke gue itu beda kan. Dari warna musik, karakter gue juga beda banget. Pas masuk ke sini kata gue, wah ini fresh banget nih. Beda sama FM yang dulu kata gue. Makin di sana makin bener-bener gue tuh wah kayaknya naik lagi nih gitu. Ternyata bener, alhamdulillah. Ya terus belum dijawab ini. Udah kan tadi diistirahatkan. Ya diistirahatkan. Why gitu. Ya ada sesuatu yang tidak bisa lagi disatukan kembali. Akhirnya kita sepakat supaya tidak merugikan salah satu pihak. Kita sepakat untuk bercerai, gitu. Berpisah, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya kalau misalkan takdirnya, kita nggak tahu ya seperti apa ke depannya. Ya, cuman untuk saat ini dan kejadian kemarin, gue ngasih tahu ke teman-teman semua itu benar pure keputusan dari kita berdua bersama juga dari pihak gue dengan pihak 5 Minutes-nya dan semua tim manajemen 5 Minutes juga memutuskan untuk gue tuh diistirahatkan dulu dan FM dengan sekarang warna baru dengan vokalis baru dan gue juga sekarang dengan solo karir dan juga ya yang lainnya gitu sendiri. Lu kesusahan nggak sih jalan sendirian gitu? Ya, sangat. Iyalah. Biasa manggung apa-apa, tinggal manggung, tinggal take apa-apa. Kalau bikin lagu berembuk seperti apa langsung take. FM itu salah satu band yang produktif, satu hari bisa 1 album. Wow. Yes, sangat produktif dan teman-temannya sangat disiplin, tertib juga. Gue banyak belajar dari 5 Minutes ya. Kalau ditanya susah, ya sangat susah. Ini salah satu ya baru buat gue sendiri sih baru banget. Karena biasa all team, sekarang semua keputusan, semua apapun juga tindak gue sekarang sendiri kan. Iya. Mau ngapa-ngapain sendiri, mau jelek ya sendiri, mau bagus sendiri. Kayak gitu sih. Waktu lu sendirian kan ya. Karena kan orang taunya lu tuh vokalis band. Iya, vokalis banget lah. Iya kan. Vokalis band yang satu paket sama band lah intinya kan kayak gitu. Ketika jalan sendirian gitu, lu ada feel ngerasa gue ini bukan vokalis solo lo sebenarnya. Iya, gitu. betul. Makanya gue di sini formatnya solo, tapi formatnya band. Gue punya band sendiri, tapi formatnya solo. Tapi ada band juga di belakang gue supaya tidak menghilangkan jati diri seorang vokalis gitu. Soalnya gue gatel. Iya. Kok solois tuh kan harusnya diem. Iya. Di atas sampai bawah tuh diliatin sama orang, gue nggak suka kayak gitu. Sukanya petakilan gitu. Kemana aja. Habis makanya mendingan solo tapi gue selalu harus pakai band gitu. Karena vokalis band kan rata-rata kan nggak one man show dia. Yes. Nggak one man show. Betul. Pakai tim, Ya. tim gitu. Dia butuh boost aura teman-teman di That's stage right. itu. Betul. Sangat kayak gitu sih. Ya masa kehilangan lah. Ya tapi ya udah kayak gini ya kita support, saling support. Yang paling lu kangenin dari ngumpulnya FM apa? Manggung lah. Manggung ya? Manggung dan ketemu dengan fansnya. Wah itu gila loh. Fansnya itu bener-bener garis keras. Kalau sekarang kan garis keras. Garis keras banget. Setiap kita manggung,
bukan berarti gue membedakan dengan band yang lain. Tapi ini kerasa dengan gue. 5 Minutes itu pasti menyempatkan waktu untuk ketemu dengan fans, secapek apapun juga. Itu salah satu penghargaan untuk si fanbase kita. Kata si 5 Minutes seperti itu. Itu kita lakukan puluhan tahun. Terbentuklah seorang Pipers sampai sekarang juga mereka masih militan. Dan itu, wah kata gue ini band salah satu band yang bener-bener disiplin banget tentang semua aspek ya. Mau itu dengan bermusiknya, internnya, dan sampai ke nyentuh ke fansnya. Kita beres manggung, capek dong. Pas beres ke manggung, woi mandi lagi. Wah mandi lagi. Harus ganteng lagi, ganteng. Belum selesai kerja kita. Kita ketemu sama orang yang gedein kita. Gitu. Ke hotel, mandi lagi. Pakai baju yang rapi lagi, pakai sepatu. Pokoknya tampilan mau manggung aja. Datang ke bawah, mereka seneng. Jangan kita udah beres manggung, capek-capek gitu. Enggak juga dong. Bagus itu sangat menghargai 5 Minutes tuh. Mandi lagi, ganteng lagi ke bawah, harum lagi. Mereka tambah seneng. Iya kan? Dihargai dong. Gue jauh-jauh, bener juga. Gue jauh-jauh. Ada yang dari ini, itu, tidur di mana aja kan. Sampai mau ngelihat kita doang jam 1 jam doang. Sampai dia berani kayak gitu, ya kita hargain. Itu keren banget. Sampai kita punya acara namanya Jambore Vipers. Wah itu keren tuh, Jambore Vipers setiap tahun. Jadi itu cuman ruang lingkupnya fanbase kita aja namanya Vipers. Perwakilan dari Kalimantan, berapa orang, Sulawesi. Itu diundang-undangin? Seluruh Indonesia. Dan itu di kuota. Kalau pernah kita nggak di kuota, pernah membludak. Kasihan juga, terus waktunya juga keteter. Akhirnya pas tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan sampai sekarang udah nyampe ke 12. Itu yang bikinin siapa? Fanbase? Kita dulu. FM yang bikinin? Kita dulu. Oh gimana ya? Kita fans sudah banyak nih, udah lumayan banyak. Supaya kita lebih dekat lagi seperti apa. Kita punya acara namanya Jambore Vipers, dikumpulin tadinya. Nah awalnya kita panitianya, si FM-nya. Lama tahun kesini, coba kita serahin yuk ke Vipers. Akhirnya mereka ngajuin proposal tiap tahun. Kang, saya pengen di Jawa. Ya udah proposal mana sini? Kita approve, oke. Yuk berangkat. Berarti tahun sekarang di Jogja semua. Misalkan, Kang saya pengen di Makassar. Di mana? Di Kalimantan. Ayo sini dulu proposal. Approve. Ayo kita ke Kalimantan semua. Gila. Gokil. Serius. Parah. Bener kayak gitu-gitu ya. Gue juga banyak belajar lah dari band 5 Minutes ini. Jadi emang gue gak mungkin jadi seorang Richie sekarang kalau nggak ada 5 Minutes. Kayak gitu ya. Sampai sekarang juga semua pelajaran yang ada di 5 Minutes gue terapkan dalam solo gue ya. Kayak gitu. Berarti lu ngelihat dulu kan gila ya, band-band dulu itu benar-benar militan ya, dari bandnya sampai ke fanbase-nya itu benar-benar militan. Menurut gue sih ya benar. Lu ngelihat anak band zaman sekarang gimana? Zaman sekarang itu lebih dipermudah kalau menurut gue sih. Kalau dari segi kreatif banget. Karena semua media sudah ada, tinggal kita kreatifnya dan produktifnya. Kalau dibandingkan dulu kan sangat susah, promosi masih kita harus jemput bola, visiting radio. Gue kebayang nggak satu kota visiting radio kan lu kan manggung di anu visitingnya, gila. Kadang kita ngambil visit yang khusus kan langsung 60 radio gitu. Nah langsung. itu gila nggak? Kalau sekarang diem depan kamera handphone malahan jadi promosi gitu kan. Ya kalau menurut gue sih perbedaannya mungkin karena ada teknologi. Betul. Teknologi terus dipermudah seperti itu. Kalau dari segi personal atau mungkin musisinya ya bagus, sangat bagus, variatif banget. Ada di warna baru, orang-orang ngomongnya senja, padahal itu bukan senja, itu Fox kan. Folk. Lebih ke Fox ya. Orang-orang karena sering dengarkan waktu senja, musik senja kayak gitu-gitu ya, Fox. Banyak beragam sekarang tuh. Kalau menurut gue sih untuk Indonesia ini sangat maju. Kalau menurut gue sangat maju. Apalagi pendengarnya sudah tahu, wah enak nih soundnya, enak nih liriknya kayak gitu, sangat maju banget kalau kata gue sih, sangat maju. Gue mau denger tanggapan lu tentang cover. Ya. Apa tanggapan lu tentang cover, pengcover, lagu cover? Iya. Apa tanggapan lu? Ini kan fenomena yang lagi rame juga. Ya. Cover sebenarnya kok bener-bener gue pribadi cover itu sama aja kayak kita
suka sama salah satu jenis lagu, ngefans sama orang itu kita bawakan, itu kan. Sebenarnya itu sah-sah saja menurut gue. Untuk lebih krusialnya lagi, lebih mendalamnya lagi, mungkin kalau dibenturkan dengan sekarang ini ke masalah izin mungkin masalah izinnya, karena udah ada undang-undangnya, udah ada semuanya diatur, apalagi sekarang kita udah punya lembaga manajemen kolektif juga, itu semuanya diatur. Ya, kalau menurut gue sih cover sah-sah saja, selama sesuai dengan rules-nya gitu. Apakah itu rules-nya kita harus ke LMK atau LKM, terus harus langsung berhadapan dengan sosok karyanya, penciptanya, ataukah harus seperti apa? Ya, yang penting sih pelakunya itu memang harus berizin kalau menurut gue seperti itu. Toh nanti kedepannya ada nominal, ada apa-apa itu emang konsekuensi yang harus kita jalankan. Tapi kan di platform kan sudah diatur. Betul. Itu maksudnya kan soal apa royalti dan lain-lain kan langsung disetorkan ke pencipta. Dan undang-undang juga tertera di sana tidak harus kita izin. Tapi kan kita di sini budaya timur. Kalau menurut gue sih dibenturkan ke sana. Apalagi kita kan di dunia musik ada orang yang lebih dulu ke dunia musik dari tahun kapan kita cover. Ya kita kan diajari adab, diajari etika, attitude. Ya meskipun udah ada langsung secara otomatis ke sana, tapi ya ke orang yang penciptanya kita harus secara moral harus ada iya dong, attitude-nya, menghargai berarti kita. Ya itu sih sebenarnya lebih ke ya kita ngobrol aja kayak gitu. Kalau misalkan pastilah yang namanya senior apalagi harusnya membimbing ke kita kan. Ya monggo, ya emang sudah ada rules-nya, udah ada ini itunya. Kalau gue sih sah-sah saja, kalau menurut gue sih sah-sah saja. Lagu 5 Minutes yang paling ngepop apa? Paling ngepop? Kan kayak lo kan penyanyi rock nih ya kan, yang ngepop gitu kayaknya susah banget yang lo nyanyiin gitu. FM tuh termasuk bertahan sih sukses itu walaupun dia agak-agak santai gitu kan ya kan, gitu kan. 60% lah, 70% lah FM tuh ada popnya, rocknya itu sebenarnya gue tuh di manggung sebenarnya, lebih ke manggung karena kalau untuk di FM kalau kalau rock itu masuk cuman karena ada lirik-lirik yang romantisnya gue masuk ke dalamnya tuh harus ngeblend gitu. Betul. Aja sih. Dan gue tuh di FM punya karakter benar-benar kuat itu karena terbentuk oleh si musiknya juga. Musiknya kayak gini, gue berpikir wah kalau misalkan gue terlepas dari pop ada sedikit distorsi nggak enak juga. Gue tuh ngeblendin aja gitu. Makanya gini masuk nih. Oh ini enak nih, dengerin enak. Oh ini enak nih, terus enak. Kalau misalkan gue tambahin sedikit distorsi, oh nggak enak. Akhirnya terbentuklah Richie Husky ya. Bukan anjing husky ya. Iya harus kayak gitu. Emang harus ngeblend dong. Karena lu harus ngilangin seraknya itu. Iya kan? itu nahan. Tapi berhasil. Yang paling susah apa sih yang lagu FM yang paling susah gitu lo ngeteknya gitu kan, nyanyiinnya pada saat manggung? Bertahan juga itu termasuk karena itu rendah banget menurut gue karena teknik husky jadi nggak kelihatan rendah jadinya. Padahal itu rendah loh. Kalau misalkan aslinya itu kan rendah, harus ada husky-nya itu kan, kayak gitunya itu. Kalau misalkan kalau tidak dikulik capek loh nyanyi kayak gitu. Banget. Capek itu. Karena itu tenggorokan banget kan itu. Tak pernah terus kayak gitu. Terbayangkan, aduh, tahan. Pas sedikit nggak enak pasti. Harus ngeblend banget, harus enak. Powernya harus sama terus gitu kayak gitu. Udah ceng, bertahan. Siap. Kalau off-air kayak gitu tuh. Nahan kan? Nahan kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah berhasil lah. Terus yang paling lu suka, nah lagu FM yang paling lu suka, lu sering banget nyanyinya gitu, yang lu banget gitu. Semua suka, cuman yang paling gue suka tuh ada di album Rockmantic dan ada lagu yang nggak sekarang keluar. Tapi gue udah take, itu IDM. Oke. Jadi IDM ada. Tapi udah rilis belum? Enggak dikeluarin. Jadi IDM ada sentuhan metalnya.
Aduh sayang banget itu. Ada itu. Itu lu suka itu ya? Suka banget. Sama satu lagi ada di album pertama gue. Ya kalau buat gue pertama album ke-6 buat 5 Minutes-nya. Judulnya itu Jauhi Dirinya. Sama aduh lupa lagi gue. Jauhi Dirinya. Jauhi diri. Itu keren tuh. Aisyah kenapa enggak sih Aisyah? Apa? Gue tuh suka banget loh lagu Aisyah tuh. Pecah sih, pecah. Bener, gue tuh kadang nih ya, gue mengakui lah ya, gue dulu kan ngeband sama band namanya Jenderal. Gue keliling itu, Aisyah itu selalu gue bawain dan itu pecah gitu. Gue kaget bawain lagu itu, orang semua lompat sambil nyanyi dong. Bareng dan akhirnya kayak lagu wajib aja itu kan. Sebenarnya anak-anak juga di luar ekspektasi itu. Penciptanya Kang Ricky, Aisyah pertama, Aisyah 2. Orang-orang ngomongnya kayak gitu. Padahal itu kan Aisyah 2. Padahal kan itu kan Aisyah sama Selalu Menunggumu kan. Cuman orang-orang ini sambungannya ya emang benar seperti itu. Awalnya Kang Ricky bikin intro, bikin ini. Wah asik nih kata gue, masih gitar koplo. Pas masuk band, wah ini unik banget nih kata gue nih. Ini pecah, mas sempet pesimis juga. Ini pecah nggak ya? Tapi ini single. Ya, yang namanya perbedaan pasti ada kan. Kang Ricky tuh mungkin udah tahu banget ini pasti pecah. Kalau gua kan baru kan. Wah, masa sih anak-anak juga masa sih. Terus jebret video klip lempar ke pasar. Wah, pecah banget gitu kata gua. Manggung udah pada hafal. Ini ngapalin dari mana nih kata gua. Sempet kayak gitu kan. Manggung lagi pecah. Oh ya akhirnya kita bikin Aisyah 2. Dan pecah juga. Aisyah 2. Aisyah 2 kita dibikin seenak mungkin, pakai tabla. Ada unsur tabla itu kan. Dangdut gitu. Sejenis gendang gitu. Kayak gitu. Wah. Emang jenius hari gitu. Gokil itu sih. Banyak belajar gue dari seorang Kang Ricky gitu. Dia dari dulu udah jadi additional dewa juga deh dulu kan. Dia itu jadi bandnya Lasso. Oh. Jadi dulu pas Ari Lasso hengkang dari Dewa, Ari Lasso mengumpulkan band, akhirnya salah satunya ada Ricky. Dan Ricky ngebentuk juga teman-teman mungkin sejamannya dia, akhirnya terbentuklah bandnya Ari Lasso. Akhirnya masuklah ke Ari Lasso Band kayak gitu, ngebantu Ari Lasso tuh kurang lebih 7 tahun. Iya lama itu. Pas FM lagi vakum. Dan itu naikin nama dia juga tuh, bagus juga. Salah satu yang berjasa di Ari Lasso itu Ricky FM, menurut gue ya. Karena kan dengan karya-karyanya itu kan meledak itu pas lagu Hampa kan. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Gila itu. Semua orang sampai sekarang sih itu. Iya. Kalau menurut gue sih salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya adalah Ricky. Goals besar atau rencana besar lo sekarang ini lo mau ngapain? Ya kalau lihat fenomena dan juga lihat industri musik sekarang ini, lu nggak pesimis kan? Bukan pesimis, enggak kan? Enggak ada sama sekali. Lu jangan matain semangat gua juga. Enggak. Ini yang nonton ini penting ini kan. Harus semangat. Harus kasih edukasi yang bagus dong. Iya dong. Bukan pesimis, tetapi yang gua lihat dari sekarang ini industri musik tuh sekarang lagi kencang banget. Iya. Setiap hari, setiap detik banyak rilisan dan mereka bisa sendiri, itu yang paling penting. Iya. Ngamar seminggu bisa 1 album. Ngamar 2 bulan bisa berapa album. Itu orang yang produktif tuh sangat bener-bener dipergunakan untuk saat ini. Nah, kita jangan kalah. Iya. Oh, kita kan bedanya kita kan digodok nih. Iya. Dulu 1 album kurang lebih 1 tahun maksimal. Harus bikin 1 album, dipikirkan ininya apa, di konsep, ikan passing, dibuka semuanya. Kita mau kemana nih arahnya, anak-anak umur berapa, kok sekarang lempar aja. Kan kayak gitu. Bedanya seperti itu. Nah, khususnya gua tuh harus menyesuaikan itu juga, belajar dari sana juga. Ya, gua sekarang ya show must go on, yang penting berkarya aja. Sampai nanti ya one day, amin, ada salah satu lagu yang penikmat musik suka, berarti ngasih kesempatan kedua buat gue pergunakan dengan baik. Tapi sekarang tetap berkarya tentunya. Dengan gue sekarang masuk ke pas band, ngebantuin pas band maksudnya. Itu juga salah satu pengalaman baru juga buat gue. Lebih senior lagi itu, brother. Iya, pas band kan tahun 89. Iya, udah gila. Itu band indie pertama di Bandung.
Sekarang ngeband gila kan gue TK Iya. kayaknya. Dan lu main sama mereka gitu. Dan sekarang gue main sama mereka, banyak banget pelajaran yang gue dapatkan di 5 Minute dan juga di Pas Band. Banyak banget. Gue terapkan sekarang. Enak lo, gue lihat di Instagram sih, gue Nah. lihat lo di Instagram bareng sama Pas tuh keren banget. Nah, lu kan sering bantuin band teman-teman nih ya kan, nyanyi. Lu nyanyi lagu The Potters dong. Oke. Siap. Gue boleh baca lirik? Ini dong lirik ada. Dia bisa nggak nyanyi lagu The Potters nih, rocker lo. Bisa dong, bisa. 1, 2, 3. Kamu, kau seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergeli mengata, kamu bukan putih raja, dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, maka maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku, maka maafin aku. Ku harus tinggalin kamu. Yeay, Lucky, XFM. Yeah. Thank you brother. Sama-sama brother, thank you.